Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dongeng Rakyat, tempat di mana kisah-kisah legenda, dongeng, dan cerita rakyat Nusantara hidup kembali dalam suara dan imajinasi. Hari ini, kita akan menyimak kisah epik dan penuh makna, Lutung Kasarung, perjalanan seorang anak cahaya yang melawan kegelapan demi menyelamatkan dunia. Kalau kamu ingin kisah dari daerahmu kami ceritakan di channel ini, atau bahkan ingin namamu menjadi tokoh di Dongeng Rakyat berikutnya, langsung saja hubungi kami lewat WhatsApp di nomor 085815589844. Siapa tahu, kisahmu yang akan kami hidupkan selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan dongeng seru lainnya. Selamat mendengarkan, dan mari kita mulai ceritanya. Angin berembus lembut menerpa dedaunan lebat hutan Parahyangan. Cahaya mentari menyusup malu-malu di antara kanopi pepohonan yang menjulang tinggi. Di tengah hutan itu, suara burung bersahutan merdu, namun ada satu tempat yang begitu hening, seakan dijauhi oleh seluruh penghuni rimba. Tempat itu adalah sebuah gua tua, gelap dan diselimuti lumut, yang dipercaya sebagai tempat pembuangan seorang makhluk dari Kahyangan. Makhluk itu bukan sembarang makhluk. Ia pernah dikenal sebagai Batara Guru Minda, dewa muda nan tampan, putra dari Batara Guru, penguasa Kahyangan. Guru Minda adalah ksatria penuh cahaya dan keberanian, namun sayang, ia terlalu angkuh. Dalam sebuah pesta besar di Kahyangan, ia menentang titah sang ayah, memilih menantang aturan yang ditetapkan para dewata. "Aku tak ingin ditunangkan dengan Dewi Pertiwi," katanya lantang, suaranya bergema di balairung suci. "Cintaku bukan pada kewajiban, tapi pada kebenaran dan hati nuraniku." Kemarahan Batara Guru membelah langit. Petir menyambar, langit menggulung, dan hukuman pun dijatuhkan. "Kau akan turun ke alam manusia, bukan sebagai dewa, tapi sebagai makhluk hina, seekor lutung, kera hutan. Kau tak akan kembali ke Kahyangan sebelum kau menemukan makna sejati dari cinta dan pengorbanan tanpa pamrih." Maka tubuh Batara Guru Minda terlempar dari langit, diselimuti kabut cahaya. Saat mendarat di hutan Parahyangan, ia bukan lagi sosok tampan bersenjata cahaya, melainkan seekor lutung hitam, matanya bersinar aneh, penuh kesedihan dan kemarahan yang belum padam. Hari demi hari, lutung itu berjalan sendiri. Ia tak makan, tak tidur. Hanya duduk di atas batu, menatap langit biru yang kini terasa begitu jauh. Dewa yang dulu dipuja, kini menjadi makhluk asing di bumi fana. Namun dunia manusia terus berputar. Di kejauhan, di sebuah kerajaan bernama Pajajaran, kegelisahan merajalela. Raja Prabu Tapa Agung, penguasa bijak yang telah menua, hendak memilih putri sulungnya untuk menggantikannya menjadi pemimpin negeri. Ada dua putri di istana Pajajaran, Purbasari, sang adik bungsu yang berhati lembut dan mencintai rakyat, dan Purbararang, kakak yang cantik namun berhati busuk, penuh iri dan haus akan kuasa. Ayahanda terlalu menyayangi Purbasari, gumam Purbararang di dalam hatinya, sambil menatap cermin. Tapi aku tidak akan membiarkan tahta jatuh ke tangan gadis lemah itu. Jika dia tidak mati, setidaknya dia harus diasingkan. Dan takdir pun mulai bekerja. Jauh di dalam hutan, sang lutung yang tersesat mencari makna, dan di istana, Purbasari yang tak tahu dirinya akan dijatuhkan, akan segera saling bertemu dalam takdir yang ditulis para dewa. Tak ada yang tahu bahwa seekor lutung kelam bisa menjadi cahaya bagi seorang manusia, dan seorang gadis yang terusir akan menjadi ratu yang dicintai. Tapi segalanya harus dimulai dari kehancuran. Dari pengkhianatan. Dari cinta yang dibungkus kutukan. Di istana Pajajaran yang megah, aroma dupa menguar dari penjuru pendopo. Burung-burung merak berkeliaran di taman istana, dan suara gamelan lembut mengalun dari ruang dalam. Namun, di balik kemegahan itu, benih kebencian tengah disemai dalam diam. Purbararang, sang kakak sulung, berdiri di depan cermin emas warisan nenek moyangnya. Ia menatap wajah cantiknya dengan penuh kekesalan. "Kenapa ayahanda lebih menyayangi Purbasari?" bisiknya lirih, namun penuh dendam. "Apa karena dia lembut? Apa karena dia sering membagi makanan kepada rakyat jelata?" Itu bukan cara seorang pemimpin. Di belakangnya, berdiri seorang pria tegap berwajah licik, Indrajaya, tunangannya, sekaligus penasihat yang sangat ia percayai. "Jangan biarkan perasaanmu ditelan oleh amarah, wahai putri," ucap Indrajaya licik, "gunakan amarah itu menjadi senjata. Bukankah kau calon ratu? Kita hanya perlu sedikit siasat agar Purbasari tersingkir dari jalanmu." Purbararang membalikkan badan, matanya menyala. "Kau tahu yang harus kau lakukan, Indrajaya. Sebarkan isu bahwa Purbasari terkena kutukan.
Rakyat mudah percaya pada tanda-tanda aneh. Jika kita berhasil menodai tubuhnya, maka rakyat sendiri yang akan menolaknya. Indrajaya menyeringai. Ia tahu siapa yang bisa membantunya. Seorang dukun sakti bernama Ki Sombro, yang tinggal di lereng Gunung Raksa. Dukun itu terkenal mampu menciptakan penyakit aneh, wabah buatan, bahkan membuat manusia dituduh sebagai jelmaan siluman. Sementara itu, jauh dari istana, Purbasari duduk di tepi kolam istana, dikelilingi oleh bunga teratai. Ia sedang memberi makan ikan-ikan emas bersama pengasuh setianya, Ni Endah. "Putri," kata Ni Endah lirih, "apakah benar Prabu Tapa akan mewariskan tahta kepada Anda?" Purbasari tersenyum lembut. "Aku tidak tahu, Ni. Ayahanda tidak pernah berkata apapun. Tapi jika memang itu kehendaknya, aku akan menerima. Tapi jika tidak pun, aku tak akan menyesal. Aku hanya ingin negeri ini tetap damai." Jawaban itu hanya membuat hati Ni Endah makin sedih. Ia tahu, terlalu banyak mata yang mengincar tahta. Dan Purbasari, dengan ketulusannya, bisa menjadi sasaran empuk. Malam itu, saat langit diselimuti awan gelap, Ki Sombro datang diam-diam ke istana. Ia membawa ramuan hitam pekat yang dicampur dari getah racun dan akar gaib. Dengan perintah dari Indrajaya, ramuan itu dioleskan ke pakaian tidur Purbasari. Dan pagi harinya, jerit Purbasari saat melihat tubuhnya di cermin. Kulitnya yang bersih dan bercahaya kini dipenuhi bintik-bintik hitam, kasar, dan berbau aneh. Wajahnya yang lembut tampak menua, dan matanya bengkak seolah terserang penyakit aneh. Tak butuh waktu lama, rumor pun tersebar, Putri Purbasari terkena kutukan dewa. Ia membawa petaka. Purbararang berpura-pura menangis di depan raja. "Maafkan adik hamba, Ayahanda," katanya di hadapan para bangsawan. "Tapi penyakitnya bisa menjangkiti istana. Ia harus diasingkan. Demi keselamatan rakyat." Prabu Tapa Agung menatap wajah putri bungsunya dengan air mata. Hatinya remuk. Ia tahu Purbasari tidak bersalah, tapi ia juga tak mampu menahan tekanan dari para petinggi istana yang kini telah dikuasai Purbararang dan Indrajaya. Dengan suara lirih, Prabu memegang tangan Purbasari. "Maafkan Ayahanda, anakku. Aku harus mengasingkanmu ke hutan larangan. Tapi percayalah, kelak kebenaran akan menemukan jalannya." Maka dengan jubah sederhana, Purbasari dikawal keluar istana. Ia tidak menangis. Ia hanya memeluk ayahnya sekali, lalu menatap langit. Jika ini adalah jalan yang harus dilaluinya, maka ia akan melangkah, tanpa benci. Tak ada yang tahu bahwa di hutan tempatnya dibuang, takdir agung sedang menanti. Dan seekor lutung hitam sudah bersiap, merasakan ada cahaya baru yang mendekat ke dalam kegelapan hidupnya. Langit berwarna kelabu saat Purbasari menapaki batas terakhir wilayah Pajajaran. Di belakangnya, hanya seorang prajurit yang bertugas mengantarnya ke hutan larangan, tempat yang dikenal masyarakat sebagai hunian makhluk-makhluk gaib dan binatang buas. "Maafkan hamba, Putri," kata prajurit itu, suaranya berat oleh rasa bersalah. "Hamba hanya menjalankan perintah." Purbasari tersenyum pahit. "Aku tahu. Jangan khawatir, aku tidak marah." Dengan langkah mantap, ia memasuki hutan. Pepohonan menjulang bagai tiang-tiang raksasa, dan suara binatang malam bergema dari berbagai arah. Namun, anehnya, tak ada rasa takut dalam hatinya. Justru ada kedamaian yang tidak pernah ia rasakan selama tinggal di istana. Beberapa hari pertama, Purbasari tinggal di sebuah gubuk kecil yang dibangun oleh rakyat dahulu kala, tempat pertapa tua yang konon lenyap secara misterius. Ia hidup sederhana, memetik buah, menimba air dari sungai, dan menyalakan api dengan batu. Namun tubuhnya semakin lemah. Penyakit yang dideritanya akibat ramuan racun perlahan memperparah keadaannya. Bintik-bintik hitam di tubuhnya terasa gatal dan panas, dan ia mulai demam setiap malam. Dalam tidurnya yang gelisah, ia sering bermimpi aneh. Suara lembut memanggil dari balik pepohonan. Suara itu seperti menyanyikan lagu lama yang tak pernah ia dengar, tapi entah mengapa terasa sangat akrab. Di sisi lain hutan, Lutung Kasarung duduk di atas batu besar, menatap matahari terbenam. Sudah ratusan hari ia berada di dunia manusia, dan masih belum mengerti apa makna cinta sejati yang harus ia temukan untuk membebaskan kutukannya. Tiba-tiba, seekor burung kecil hinggap di bahunya, berkicau gelisah. "Ada apa, Kicir?" tanya Lutung. Suara batinnya bisa dimengerti oleh semua makhluk hutan. Burung itu berkicau cepat,
menggambarkan dengan bahasa hewan bahwa ada manusia yang sedang sakit dan sendirian di ujung hutan. Seorang perempuan dengan hati bersih, tapi tubuhnya tercemar. Lutung melompat turun dari batu, matanya menyala samar. Mungkinkah ini panggilan dari takdir? Dengan lompatan lincah, ia bergerak melintasi dahan-dahan pohon. Tak butuh waktu lama, ia melihat gubuk kecil itu, dikelilingi semak belukar dan tanaman liar. Dari celah atap, ia mengintip. Di dalamnya, terbaring seorang gadis muda dengan wajah pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Meski tubuhnya penuh bintik hitam, aura cahaya samar mengelilingi dirinya. Lutung Kasarung terpaku. Ada sesuatu dalam diri gadis ini, sesuatu yang berbeda dari manusia lain. Purbasari menggeliat lemah. Matanya membuka sedikit, dan ia melihat bayangan gelap di jendela. Ia berusaha bangkit. Siapa? Di sana, suaranya serak. Lutung melangkah pelan, mendekat, lalu duduk di ambang pintu. Purbasari terkejut melihat seekor lutung hitam duduk tenang, memandanginya dengan mata yang seperti mengandung langit malam. Kau, tidak menyerangku, gumamnya. Lutung menggeleng pelan, lalu mengambil daun herbal dari kantong kecil di pinggangnya, bekas warisan dari dunia kahyangan yang masih bisa ia gunakan sedikit. Ia mencampur daun itu dengan air dari bambu, lalu perlahan menyodorkannya ke tangan Purbasari. Gadis itu menatap heran. Kau menolongku? Matanya berkaca-kaca. Kau lebih mulia dari manusia-manusia di istana. Dengan tangan gemetar, ia meminum ramuan itu. Hangat mengalir dalam tenggorokannya, dan untuk pertama kali dalam berminggu-minggu, ia merasa ringan. Malam itu, Purbasari tertidur dengan senyum tipis, dan Lutung menjaga di luar pondok, menatap bintang-bintang yang tersembunyi di balik awan. Malam itu pula, bunga-bunga hutan yang telah lama mati, mulai bermekaran kembali. Pertemuan itu mungkin sederhana. Tapi dari sinilah, cinta yang sejati mulai tumbuh. Cinta yang akan mengubah nasib seorang dewi yang dikutuk, dan seorang putri yang dihina. Fajar menyingsing perlahan di atas pepohonan raksasa hutan Parahyangan. Kabut tipis menyelimuti tanah, sementara embun menggantung di ujung daun seperti mutiara-mutiara kecil. Di dalam gubuk reot yang tersembunyi di balik rimbunan semak, Purbasari terbangun untuk pertama kalinya tanpa rasa sakit yang mencengkeram tubuhnya. Ia duduk perlahan, menatap tangannya yang kemarin penuh bintik dan luka. Kini, bekas itu mulai memudar, seolah tertarik keluar oleh kekuatan gaib. Aku merasa lebih baik, bisiknya, heran dan terharu. Kemudian matanya mencari-cari sosok Lutung yang kemarin datang dan menolongnya. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya jejak kaki kecil di tanah lembab, dan sebuah kantong daun yang tertinggal di sudut tikar. Dia, bukan Lutung biasa. Sejak hari itu, kehidupan Purbasari berubah perlahan. Setiap pagi ia menemukan makanan segar di depan pondok, buah-buahan hutan yang ranum, akar obat, bahkan ikan panggang yang dibungkus daun pisang. Ia tidak pernah melihat siapa yang membawanya, tapi dalam hati kecilnya, ia tahu, Lutung itu yang menjaga dirinya. Dan di balik rimbunnya pohon besar, Lutung Kasarung memang mengawasi setiap langkahnya. Ia duduk di atas dahan tinggi, memandangi Purbasari dengan diam. Hatinya, yang selama ini beku karena kutukan dan kekecewaan, kini mulai mencair. Ia tak hanya iba, ia mulai mengagumi keteguhan hati gadis itu. Dia dibuang, difitnah, disakiti. Tapi tak ada dendam dalam matanya, gumam Lutung lirih, dalam bahasa langit yang hanya bisa didengar angin. Mungkinkah ini cinta sejati yang ditakdirkan padaku? Namun sebagai makhluk kutukan, ia tak berani menunjukkan wujud sejatinya. Ia takut Purbasari akan menjauhinya bila tahu siapa dirinya sebenarnya. Maka ia tetap menjaga jarak, menjadi bayangan pelindung dalam senyap. Suatu hari, saat Purbasari sedang mencuci pakaian di tepi sungai, ia dikejutkan oleh suara geraman dari balik semak. Seekor macan tutul besar muncul dari kegelapan rimba, matanya liar, tubuhnya kelaparan. Purbasari menjerit kecil, mundur perlahan. Tangannya meraih batu, walau ia tahu tak ada gunanya melawan binatang buas sebesar itu. Namun sebelum cakar macan sempat mengayun, Lutung Kasarung melompat dari atas pohon, menerjang dengan kekuatan luar biasa. Ia menghantam kepala sang macan dengan tinjunya, membuat binatang itu terguling dan melolong kesakitan. Purbasari menatap dengan mulut terbuka. Lutung itu tidak seperti hewan biasa. Gerakannya cepat, presisi, dan penuh amarah, namun matanya menatapnya penuh kekhawatiran, bukan buas. Macan itu melarikan diri ke dalam hutan,
dan Lutung perlahan mendekat ke Purbasari. Gadis itu mengulurkan tangan gemetar. "Terima kasih, kau menyelamatkanku," bisiknya, dan untuk pertama kali, ia menyentuh kepala Lutung dengan lembut. Lutung Kasarung menunduk, merasakan sentuhan itu sampai ke relung jiwanya. Saat itu pula, dari dalam tanah, setangkai bunga aneh bermekaran, bunga cahaya yang hanya tumbuh saat kekuatan cinta sejati mulai muncul di dunia fana. Sementara itu, di Istana Pajajaran, Purbararang duduk gelisah di singgasananya. Sudah berbulan-bulan sejak Purbasari diasingkan, namun kabar dari rakyat tak sesuai harapannya. Beberapa warga yang melintasi hutan mengatakan telah melihat cahaya aneh, tanaman langka yang bermekaran, bahkan seorang gadis berkulit bersih yang tinggal di tengah rimba. "Tidak mungkin," gumam Purbararang dengan mata menyipit. "Dia seharusnya binasa. Tapi kalau dia masih hidup, aku harus memastikan ia tak akan kembali." Indrajaya berdiri di sampingnya, menawarkan ide licik. "Biarkan aku yang mengurusnya, Putri. Kita akan kirimkan jebakan, dan pastikan ia tidak pernah kembali dari hutan itu, selamanya." Di tengah rimba, Purbasari dan Lutung Kasarung duduk di pinggir api unggun. Purbasari memetik seruling bambu dan meniupnya pelan. Suaranya lembut dan merdu, seakan membelah keheningan malam. Lutung menutup mata. Lagu itu mengingatkannya pada nyanyian langit kahyangan. Dan di dalam hati, ia tahu, ia tak sekadar menjalani takdir. Ia mulai mencintai, bukan sebagai seorang dewa, tapi sebagai makhluk yang ingin dicintai tanpa wujud dan nama. Malam itu hutan terasa lebih senyap dari biasanya. Kabut menggantung rendah, menutupi jalan setapak dan menyembunyikan segala gerakan. Di kejauhan, suara burung malam mendadak terhenti, seolah memberi tanda bahwa sesuatu yang asing telah memasuki wilayah mereka. Di Istana Pajajaran, Purbararang dan Indrajaya sedang menjalankan rencana busuk mereka. "Suruh para pemburu masuk ke hutan larangan," perintah Purbararang. "Sebarkan kabar bahwa di sana ada makhluk jadi-jadian yang mengancam keselamatan rakyat." Indrajaya mengangguk sambil tersenyum licik. "Dan jika mereka menemukannya, kita akan pastikan gadis itu tak bisa kembali, bahkan mayatnya pun tidak." Sementara itu, di tengah hutan, Purbasari perlahan mulai kembali ceria. Luka-luka di tubuhnya hampir sembuh, dan ia bahkan mulai menanam bunga-bunga di sekitar pondok. Hatinya damai bersama Lutung yang kini menjadi teman setianya. "Lutung," kata Purbasari suatu hari sambil duduk di bawah pohon. "Aku tak tahu siapa kau sebenarnya. Tapi aku merasa, kau dikirim untuk menolongku. Tanpa kau, mungkin aku sudah mati." Lutung Kasarung hanya mengangguk kecil. Ia ingin bicara. Ia ingin mengatakan siapa dirinya, bahwa ia sejatinya seorang pangeran dari kahyangan yang dikutuk karena kesombongannya, dan hanya cinta tuluslah yang bisa mengembalikannya ke wujud aslinya. Tapi ia takut. Takut merusak kepercayaan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Tiba-tiba, suara teriakan menggema dari sisi timur hutan. "Awas! Tangkap makhluk itu! Jangan biarkan lolos!" Purbasari berdiri terkejut. "Apa itu?" Lutung Kasarung segera naik ke pohon, menatap dari kejauhan. Ia melihat sekelompok pria bersenjata tombak dan jaring menyusuri hutan dengan ganas. Mereka berpakaian seperti pemburu istana, dan mereka menuju ke arah pondok Purbasari. Tanpa ragu, Lutung melompat dari dahan ke dahan, berlari cepat menuju arah mereka. Ia menjatuhkan dahan-dahan besar untuk menghalangi jalan, menggoyang pohon agar ular-ular turun ke tanah, dan bahkan memanggil binatang hutan lain untuk mengacaukan barisan para pemburu. Purbasari yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa tertegun. Ia tak pernah melihat Lutung begitu marah. Matanya menyala, tubuhnya melesat seperti bayangan, dan suaranya mengaum rendah seperti bukan berasal dari makhluk biasa. "Dia, bukan hanya seekor lutung," gumamnya pelan. Sementara itu, salah satu pemburu berhasil menghindar dan menyerang Lutung dari belakang. Sebuah tombak menancap ke bahunya, membuatnya jatuh dari pohon. "Lutung!" teriak Purbasari sambil berlari ke arahnya. Para pemburu lain mulai mengepung. Namun sebelum mereka sempat menyerang, Purbasari berdiri di depan Lutung, merentangkan tangan. "Jangan sentuh dia," serunya. "Kalau kalian berani menyakitinya lagi, kalian harus lewat dulu dariku." Para pemburu saling berpandangan ragu. Mereka tak menyangka gadis yang mereka kira sudah mati itu berdiri dengan begitu berani. Mereka pun mundur perlahan, menyadari bahwa ini bukan perburuan biasa. Tak lama kemudian, mereka kabur ke arah istana, membawa kabar yang justru tidak diharapkan oleh Purbararang, bahwa Purbasari masih hidup,
dan dilindungi oleh makhluk aneh penuh kekuatan gaib. Malam itu, di pondok kecil, Purbasari membalut luka di bahu Lutung dengan daun obat yang dibakar dan ditumbuk. Air matanya jatuh perlahan saat ia berkata, "Kau menyelamatkanku lagi. Tapi kali ini, kau terluka karenaku." Lutung Kasarung mengangkat tangan kecilnya, menyentuh lembut pipi Purbasari. Dalam keheningan malam, hati mereka terhubung tanpa kata. Dan malam itu juga, Dewi Pertiwi di kahyangan tersenyum. Benih cinta mulai tumbuh. Tapi ujian sebenarnya belum datang, gumamnya pada Batara Guru. Dan benar. Di Istana Pajajaran, Purbarara menggertakkan giginya saat mendengar laporan para pemburu. Kalau dia tak mati di hutan, maka aku akan bawa dia kembali dan hancurkan hidupnya di depan rakyat, bisiknya. Kabut pagi perlahan menyingkir dari dedaunan, menyisakan embun yang menetes lembut. Di pondok sederhana di tengah hutan Parahyangan, Purbasari masih tertidur di sisi Lutung Kasarung yang tengah terluka. Meskipun tubuhnya lemah, mata Lutung memancarkan cahaya tenang. Luka akibat tombak pemburu mulai mengering, berkat ramuan hutan dan kasih sayang Purbasari yang tiada henti. Di kejauhan, suara air sungai mengalir tenang, seakan menenangkan jiwa yang telah lama dilanda luka dan nestapa. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Sementara itu, di Istana Pajajaran, Purbararang berjalan mondar-mandir di ruang pertemuan. Wajahnya tegang, penuh kemarahan. Indrajaya duduk di sampingnya, memandang dengan was-was. Rakyat mulai bertanya, ujar Purbararang dengan suara rendah. Mereka mendengar Purbasari masih hidup, dan bahkan dilindungi oleh makhluk sakti. Jika benar dia kembali, semua yang telah kita lakukan akan terbongkar. Indrajaya menggertakkan gigi. Apa yang harus kita lakukan? Purbararang menatap tajam. Kita undang dia kembali ke istana. Tapi bukan untuk memulihkan namanya. Kita akan menjatuhkannya di hadapan rakyat, dengan cara yang paling kejam dan mempermalukan. Ia lalu memanggil para abdi kerajaan dan mengirim utusan ke hutan untuk menyampaikan undangan itu. Mereka akan mengadakan upacara suci kerajaan, dan Purbasari diminta hadir sebagai tamu kehormatan. Namun maksud sebenarnya bukan penghormatan, melainkan penghinaan. Beberapa hari kemudian, Purbasari dan Lutung Kasarung menerima undangan itu. Kertasnya berwarna emas, tulisannya megah, dan stempel kerajaan tercetak jelas di atasnya. Tapi isi surat itu membuat dada Purbasari bergemuruh. Atas nama Kerajaan Pajajaran, kami mengundang Putri Purbasari Dewi untuk menghadiri upacara agung di istana. Dalam upacara tersebut, akan ditentukan siapa di antara keturunan Prabu Tapa Agung yang layak menjadi ratu penerus tahta. Purbasari menatap Lutung dengan mata ragu. Haruskah aku kembali? Bagaimana jika ini hanya jebakan? Lutung Kasarung menatap dalam, lalu mengangguk pelan. Ia tahu ini adalah saatnya. Takdir sudah menunggu di ujung jalan. Ia berdiri dan memegang tangan Purbasari, sebuah gerakan lembut namun penuh kekuatan. Kau tidak sendiri, gumam Purbasari, menyentuh bulu halus di tangan Lutung. Hari upacara pun tiba. Istana Pajajaran dipenuhi rakyat dari berbagai penjuru negeri. Semua ingin menyaksikan Putri Buangan yang katanya masih hidup. Di tengah lapangan upacara, tampak cermin besar dari logam perak berdiri tegak. Cermin ini adalah cermin kebenaran, warisan nenek moyang raja-raja Pajajaran yang konon bisa memperlihatkan siapa yang paling pantas menjadi pemimpin. Purbararang berdiri angkuh di sisi kiri, didampingi Indrajaya. Gaunnya mewah, mahkotanya berkilauan. Dari kejauhan, Purbasari berjalan pelan menuju singgasana. Pakaiannya sederhana, namun matanya teduh. Di sampingnya, Lutung Kasarung ikut melangkah dengan langkah tenang. Suasana jadi hening. Rakyat yang menyaksikan menatap penuh rasa ingin tahu. Putri Purbasari, ucap salah satu penasehat kerajaan. Sesuai titah Prabu Tapa Agung sebelum beliau bertapa, tahta akan diwariskan kepada keturunannya yang paling murni hatinya. Hari ini, cermin kebenaran akan memilih siapa di antara kalian berdua yang layak menjadi ratu. Purbararang tersenyum sinis. Mari kita mulai dari saudara tercinta kita yang dulu mengidap penyakit kusta, katanya sengaja keras agar semua rakyat mendengar. Purbasari hanya tersenyum. Ia melangkah ke depan cermin. Dan saat bayangannya muncul di permukaan logam itu, semua orang ternganga. Wajah Purbasari bersinar terang. Kulitnya bersih. Auranya memancar bagaikan dewi. Rakyat bersorak kagum. Banyak yang berbisik, benar dialah pewaris sejati. Lalu Purbararang maju.
Ia berdiri dengan bangga di depan cermin. Namun, yang muncul di cermin bukan kecantikannya, melainkan bayangan gelap yang menghitamkan wajahnya. Rautnya berubah seram, dan aura keserakahan tampak menyelimuti sosoknya. Teriakan panik terdengar dari penonton. Purbararang mundur dengan wajah pucat pasi. Apa ini? Ini pasti tipu daya, jeritnya. Namun para tetua kerajaan telah mengambil keputusan. Cermin tidak pernah bohong. Yang pantas menjadi Ratu Pajajaran adalah Putri Purbasari Dewi. Sorak-sorai menggema di seluruh penjuru istana. Tapi sebelum pengangkatan dilangsungkan, Purbararang melontarkan hinaan terakhir. Kalau kau memang pantas menjadi ratu, kenapa kau menggandeng seekor lutung? Apakah dia calon suamimu? Hahaha. Orang-orang tertawa kecil, tapi Purbasari menatap lutung dengan lembut. Ia lalu berkata lantang, ya. Dia memang bukan manusia. Tapi dialah yang menjaga, merawat, dan melindungiku ketika kalian semua membuangku. Dan jika harus memilih, akulah yang memilihnya. Hening sejenak. Dan saat itu juga, tubuh lutung Kasarung diselimuti cahaya putih yang menyilaukan. Semua orang menutup mata. Saat cahaya itu menghilang, berdirilah sosok tampan berpakaian putih keemasan. Matanya jernih, tubuhnya gagah, dan cahaya ilahi menyelimutinya. Rakyat terdiam. Purbasari melangkah mundur, menatap penuh tak percaya. Siapa? Siapa kamu? Bisiknya. Lelaki itu tersenyum. Aku adalah Pangeran Guruminda, dari Kahyangan Jonggring Salaka. Aku dikutuk menjadi lutung karena kesombongan. Tapi cintamu, yang murni dan tulus, membebaskanku. Purbasari menangis pelan. Mereka saling menatap, bukan sebagai putri dan binatang, tapi sebagai dua insan yang saling memilih dalam kejujuran dan cinta. Setelah pengangkatan resmi Purbasari sebagai Ratu Pajajaran, istana dipenuhi sorak-sorai dan sukacita. Rakyat bersukacita karena kerajaan akhirnya mendapatkan pemimpin yang berhati murni dan penuh kasih. Para penari istana mementaskan tarian merak megah, suara gamelan bergema dari balairung ke seluruh penjuru negeri, dan aroma bunga melati serta dupa suci memenuhi udara. Di tengah kegembiraan itu, Pangeran Guruminda, yang dulunya adalah lutung Kasarung, berdiri di samping Purbasari. Kini, ia bukan hanya pelindung, tapi juga belahan jiwa sang ratu. Mereka memandang satu sama lain dengan rasa syukur mendalam. Guruminda tahu bahwa penderitaan dan penebusan kutukannya kini telah tuntas. Namun, di balik dinding tembok istana bagian barat, dalam kegelapan dan sunyi, terdengar suara tertahan dari seorang wanita yang tengah menyimpan bara dalam dadanya. Semua ini tak seharusnya terjadi, desis Purbararang, wajahnya tertutup selendang hitam, matanya merah karena tangis dan amarah. Purbasari merebut semua yang menjadi milikku. Di sampingnya, Indrajaya tampak mulai kehilangan keyakinan. Kita sudah kalah, Purbararang. Dia telah menjadi ratu. Bahkan, lutung itu ternyata pangeran dari Kahyangan. Kita tak bisa melawan mereka. Purbararang menoleh dengan pandangan tajam. Diam. Kita belum kalah. Masih ada satu cara. Cara yang telah lama kulupakan. Ia mengeluarkan sebuah benda dari lipatan kainnya. Manik hitam kelam, pemberian seorang dukun sakti dari hutan sebelah selatan yang pernah menjadi pengikut ilmu hitam tua. Manik itu konon mengandung roh dendam dari ribuan jiwa yang mati tidak wajar. Roh-roh yang bisa dibangkitkan untuk membalaskan dendam jika diberi tumbal yang tepat. Malam itu, saat pesta rakyat berlangsung, Purbararang dan Indrajaya menyelinap ke ruang pusaka istana, tempat leluhur Pajajaran dahulu menyimpan senjata-senjata sakti. Dengan manik hitam di tangan, Purbararang mulai membaca mantra terlarang. Angin menderu dari segala arah, lampu-lampu padam satu demi satu, dan suara lolongan aneh terdengar dari balik lorong-lorong batu. Wahai arwah-arwah yang dipenjara, bangkitlah. Hancurkan yang merampas tahta yang semestinya milikku, bisiknya dengan penuh dendam. Tanah berguncang pelan. Dari lantai ruangan itu, kabut hitam menjalar, membentuk sosok-sosok menyeramkan. Roh-roh penasaran, makhluk bayangan dengan mata merah dan tubuh yang tak utuh. Salah satu roh mendekat, suaranya bergetar seperti suara 1000 orang bersamaan. Kau berani membangunkan kami? Maka beri kami jiwa. Atau kau sendiri akan jadi persembahan. Purbararang membuka matanya, menatap tanpa gentar. Ambillah siapa saja. Asal Purbasari tumbang. Malam berikutnya, terjadi bencana.
Langit Pajajaran berubah kelam, bulan tertutup bayangan tebal, dan angin dingin menyelimuti istana. Warga desa satu persatu melaporkan adanya bayangan yang menculik ternak, menakut-nakuti anak-anak, bahkan menebar penyakit. Ratu Purbasari segera mengadakan sidang kerajaan. Bersama Guru Minda, ia menenangkan rakyat dan memerintahkan pengusutan asal kekuatan jahat ini. Tapi dalam hatinya, Purbasari tahu, ini bukan bencana biasa. Mungkinkah ini ulah Purbararang? Tanya Guru Minda. Kalau benar, dia telah bermain dengan kekuatan yang tidak bisa dia kendalikan, jawab Purbasari sedih. Guru Minda lalu berdiri di atas altar kahyangan kecil yang berada di dalam taman istana. Ia memanggil kembali pasukan kahyangan, burung-burung suci, roh penjaga hutan, dan para bidadara yang dahulu bersumpah melindungi kebaikan di bumi. Pertempuran pun tak terelakkan. Di tengah malam kelam, pasukan cahaya bertempur melawan pasukan bayangan di langit Pajajaran. Petir menyambar, api dan kabut bertabrakan, dan suara tangisan dari arwah penasaran menggema menembus dada. Purbararang, yang menyaksikan dari menara tua istana, mulai sadar bahwa dirinya telah membangunkan kekuatan yang tak terkendali. Wajahnya pucat. Indrajaya sudah melarikan diri lebih dulu. Tidak. Ini bukan yang aku inginkan, bisiknya saat melihat satu demi satu pasukan bayangan kehilangan kendali dan mulai menyerang siapa saja, termasuk dirinya sendiri. Tiba-tiba, roh terbesar berbalik padanya. Kau kini menjadi tumbal kami. Seketika, roh itu menarik Purbararang, membawanya ke dalam pusaran kabut hitam yang terbuka seperti mulut besar. Sebelum tenggelam, suara jeritannya menggema ke seluruh negeri, lalu hening. Saat fajar menyingsing, kabut menghilang. Rakyat Pajajaran keluar dari rumah mereka, menatap langit dengan lega. Pasukan bayangan telah musnah. Kekuatan jahat itu lenyap bersama orang yang membangkitkannya. Purbasari berdiri di balkon istana, memandang rakyatnya yang selamat. Di sampingnya, Guru Minda menggenggam tangannya. Perjalananmu belum berakhir, Purbasari, kata Guru Minda lembut. Tapi hari ini, engkau telah menyelamatkan kerajaan, bukan hanya dari kekuasaan jahat, tapi dari dendam dan kebencian. Purbasari mengangguk. Di matanya ada air mata, tapi bukan tangis kesedihan, melainkan rasa syukur. Ia tahu, segala yang ia alami sejak awal bukan untuk membalas, tapi untuk memahami arti sejati dari kepemimpinan, cinta, dan pengorbanan. Mentari pagi perlahan menembus jendela-jendela istana Pajajaran, menyinari pilar-pilar emas dan tirai-tirai sutra yang berayun lembut. Rakyat berkumpul di alun-alun istana dengan wajah penuh harap dan bahagia. Hari ini adalah hari yang dinanti seluruh negeri, hari pernikahan Ratu Purbasari Dewi dan Pangeran Guru Minda, sang penjelmaan Lutung Kasarung. Kerajaan Pajajaran telah selamat dari kekuatan jahat. Dendam Purbararang telah musnah bersama pasukan bayangan yang ia bangkitkan. Kini, negeri kembali damai, dan rakyat merindukan pemimpin sejati yang dapat membawa mereka ke masa depan yang lebih baik. Purbasari berdiri di ruang rias permaisuri. Ia mengenakan kebaya putih bersulam benang emas, mahkota dari bunga melati dan intan di kepalanya, serta selendang panjang berwarna biru langit yang melambangkan harapan dan kesucian. Wajahnya berseri, namun matanya berkaca-kaca. Aku tak pernah membayangkan. Aku akan sampai di titik ini, bisiknya pada diri sendiri. Dari hutan sunyi ke singgasana kerajaan. Dari penderitaan menuju cinta sejati. Tak lama kemudian, Guru Minda memasuki ruangan. Ia mengenakan busana kebesaran kerajaan kahyangan, jubah putih keperakan dengan hiasan emas berbentuk bintang dan awan, simbol kedudukannya sebagai putra dewa. Tapi sorot matanya tetap hangat, seperti saat ia pertama kali menemani Purbasari dalam wujud seekor lutung. Purbasari menoleh dan tersenyum. Apakah ini nyata? Guru Minda mendekat, lalu menggenggam tangannya. Sejak hari kau menyentuh luka di tubuh lutung yang kotor tanpa jijik, sejak hari kau memberiku kasih tanpa syarat, aku tahu, takdirku bersamamu nyata adanya. Prosesi pernikahan berlangsung megah. Para tetua kerajaan, bangsawan, dan rakyat jelata semua berkumpul. Para bidadari turun dari langit, menebar bunga dari awan. Gamelan kahyangan mengalun lembut dari arah timur, dibawa oleh angin. Burung-burung hutan terbang mengelilingi pelaminan, seolah turut merayakan bersatunya cinta yang telah melewati cobaan dan penderitaan. Di tengah panggung suci, Purbasari dan Guru Minda berdiri bersisian. Di hadapan api suci dan bendera kerajaan Pajajaran, mereka mengucapkan janji. Dengan cahaya kahyangan sebagai saksi, aku, Guru Minda, berjanji mendampingi Purbasari, dalam suka dan duka, dalam keheningan maupun riuh dunia,
untuk selamanya. Dengan restu leluhur dan cinta rakyatku, aku, Purbasari Dewi, memilih Guru Minda, bukan karena wujud atau kekuasaan, tetapi karena hatinya yang tulus dan setia. Sorak-sorai menggema di langit. Petir putih menyambar awan, bukan sebagai ancaman, melainkan restu dari kahyangan. Hujan bunga jatuh dari langit. Tiba-tiba, langit terbuka, dan dari celahnya turun cahaya emas yang begitu terang. Dari dalam cahaya itu muncullah sosok berjubah panjang dan berjanggut putih, Dewa Guru, pemimpin kahyangan. Ia menatap pasangan itu dengan sorot mata bijak. Purbasari. Guru Minda. Cinta kalian telah mengubah takdir. Tidak hanya membebaskan kutukan, tapi juga menyembuhkan luka di hati rakyat. Namun, sebelum kalian resmi menyatukan dua dunia, bumi dan kahyangan, ada satu ujian terakhir. Semua terdiam. Guru Minda dan Purbasari saling menatap, lalu menunduk hormat. Aku siap, ucap Purbasari mantap. Dewa Guru mengangkat tangannya. Cahaya di sekeliling mereka berputar, membentuk gerbang ke alam bayangan hati, sebuah tempat di mana kebenaran dan rahasia hati seseorang terlihat jelas. Mereka berdua harus masuk ke sana dan menghadapi bayangan terdalam masing-masing. Di dalam alam bayangan itu, Purbasari mendapati dirinya kembali kecil, sendirian di dalam hutan, terluka, menangis. Ia melihat sosok dirinya yang ragu, yang dulu pernah bertanya dalam hati, mengapa aku yang harus menanggung semua ini? Namun ia mendekat, memeluk bayangan kecil itu, dan berkata, karena aku kuat. Karena aku tidak membalas dengan dendam. Karena aku belajar mencintai bahkan dalam gelap. Sementara itu, Guru Minda berhadapan dengan sosok dirinya di masa lalu, sombong, angkuh, dan menolak cinta manusia karena merasa dirinya lebih tinggi. Bayangan itu mencemooh, kau jatuh cinta pada manusia fana? Kau tinggalkan kahyangan demi dunia rendah ini? Guru Minda menjawab dengan tegas, karena dunia ini punya hati yang tak pernah aku temukan di kahyangan. Dan aku lebih memilih cinta tulus daripada keabadian tanpa makna. Cahaya dari dalam diri mereka memancar, mengalahkan bayangan itu. Saat keduanya keluar dari alam ujian, Dewa Guru menunggu di luar, tersenyum. Kalian lulus. Kini, kalian bukan hanya pasangan suci, tapi jembatan antara dua dunia. Semoga cinta kalian membawa terang ke bumi dan langit. Pernikahan mereka berlangsung hingga malam. Rakyat menari dan menyanyi, dan istana bersinar dengan cahaya pelita dan lentera. Purbasari dan Guru Minda duduk berdampingan di singgasana. Tapi mereka tahu, ini bukan akhir perjalanan. Ini adalah permulaan dari pemerintahan baru yang penuh harapan. Mereka telah mengalahkan kutukan, menaklukkan dendam, dan membuktikan bahwa cinta sejati bukan soal rupa, asal, atau kekuasaan, melainkan soal hati yang saling memilih dan bertahan bersama dalam cobaan. Beberapa bulan setelah pernikahan Agung Purbasari dan Guru Minda, negeri Pajajaran mengalami kebangkitan baru. Hutan-hutan kembali hijau, rakyat hidup makmur, dan perdagangan dari wilayah-wilayah tetangga mulai ramai berdatangan. Istana yang dulu penuh intrik ini menjadi pusat pemerintahan yang adil dan bersih. Purbasari memimpin dengan hati, bukan dengan tangan besi. Setiap hari ia menyempatkan diri menemui rakyat, mendengar keluhan petani, meninjau irigasi, dan bahkan turut bekerja di ladang ketika musim panen tiba. Guru Minda, sang pangeran kahyangan, turut membantu dengan kebijaksanaan dan ilmunya yang luas. Ia membangun perpustakaan besar di jantung kota, membuka tempat belajar bagi rakyat dari segala kalangan, perempuan, anak-anak, bahkan kaum tua. Namun, kedamaian tak pernah bertahan lama jika tak dijaga. Suatu malam, dalam ruang pertemuan istana, para penasihat berkumpul. Di meja kayu panjang, terbentang peta Pajajaran dan wilayah sekitarnya. Wajah para panglima terlihat gelisah. Yang mulia, ucap Patih Reksanegara, utusan dari kerajaan Purwajaya membawa kabar kurang menyenangkan. Ada pergerakan pasukan besar di perbatasan timur. Mereka menyebar isu bahwa Pajajaran lemah karena dipimpin perempuan. Purbasari menatap tajam ke arah peta. Kerajaan Purwajaya pernah menjadi sekutu ayahandaku. Apa yang membuat mereka berubah sikap? Tanyanya. Guru Minda menjawab tenang, kekuasaan. Ketika mereka melihat Pajajaran bangkit kembali dan menjadi pusat perdagangan, mereka ingin mengambil alih sebelum kita menjadi terlalu kuat. Bahkan beberapa bangsawan tua di wilayah timur sudah disuap agar memberontak. Tambah seorang utusan rahasia. Mereka berpendapat bahwa tahta lebih layak dipimpin oleh darah laki-laki keturunan raja. Wajah Purbasari tetap tenang,
tapi dalam hatinya bergejolak. Ia tahu, tantangan terbesar bukan dari makhluk kegelapan atau kutukan masa lalu, melainkan dari manusia-manusia yang masih dibutakan oleh ego dan keserakahan. Beberapa hari kemudian, pasukan Purwajaya mulai bergerak. Mereka tidak langsung menyerang, tetapi menghasut rakyat di perbatasan, menyebarkan propaganda bahwa Purbasari adalah ratu boneka dari dunia kahyangan. Purbasari mengirim utusan perdamaian. Ia tak ingin pertumpahan darah, tapi utusan itu kembali dengan luka dan hinaan. Mereka bilang, tempat perempuan adalah di balik dinding istana, bukan di medan pertempuran, lapor si utusan. Purbasari menatap keluar jendela. Awan kelabu menggantung di langit. Angin membawa bisik-bisik perang. Aku tidak menginginkan perang, katanya pada Guru Minda. Tapi jika keadilan harus dibela, maka aku tidak akan mundur. Guru Minda memegang bahunya. Kita akan melindungi tanah ini. Bukan dengan keangkuhan, tapi dengan keberanian. Pasukan Pajajaran pun mulai disiapkan. Namun berbeda dengan pasukan kerajaan lain, Purbasari membentuk pasukan rakyat sukarela, yang terdiri dari petani, pengrajin, guru, dan tabib. Ia melatih mereka dengan ilmu bela diri dan strategi, bukan untuk menyerang, tetapi untuk mempertahankan. Di sisi lain, Guru Minda memanggil para roh penjaga hutan dan makhluk-makhluk suci yang dahulu bersumpah melindungi Pajajaran. Mereka tidak lagi terkurung oleh kutukan, dan kini berdiri di sisi ratu yang telah membebaskan mereka. Purbasari berdiri di barisan terdepan. Ia mengenakan baju perang berwarna putih keperakan, selendang biru tetap tersampir di bahunya. Di tangannya, ia menggenggam keris pusaka warisan ayahandanya, keris Candrabhirawa, lambang keadilan dan kebijaksanaan. Pasukan musuh akhirnya datang, berjumlah besar dan penuh dengan prajurit bayaran. Namun, mereka terkejut saat mendapati pasukan Pajajaran tak gentar. Bahkan rakyat biasa berdiri dengan senyum yakin, didampingi makhluk-makhluk cahaya yang menjaga mereka. Pertempuran pun terjadi di lembah Gunung Dahana, sebuah wilayah suci tempat pertapaan leluhur Purbasari. Tanah itu seolah menolak kekerasan, tapi ketika kebenaran diinjak, bumi pun mengguncang. Purbasari memimpin pasukannya bukan dengan teriakan, tapi dengan nyanyian doa. Sementara Guru Minda menembus barisan musuh seperti cahaya kilat, membela mereka yang lemah. Dalam puncak pertempuran, Purbasari berhadapan langsung dengan Raja Purwajaya, seorang penguasa tua yang pongah dan tak bisa menerima kenyataan bahwa seorang perempuan bisa menjadi pemimpin besar. Kau hanyalah gadis hutan yang dibantu makhluk langit. Apa hakmu atas tahta sebesar Pajajaran? Serunya sambil menghunus tombak. Purbasari menjawab tenang, aku memang gadis hutan. Tapi aku hidup, menderita, dan belajar di antara rakyat. Dan karena itu, aku tahu bagaimana mencintai mereka. Kau hanya mencintai kekuasaanmu. Dengan satu gerakan cepat dan doa dalam hati, ia melumpuhkan Raja Purwajaya, bukan untuk membunuh, tapi untuk menghentikan keserakahannya. Pasukan musuh pun menyerah. Setelah kemenangan itu, Purbasari tidak menghukum keras kerajaan Purwajaya. Ia justru menawarkan aliansi dan kerjasama, dengan syarat keadilan dan perdamaian. Rakyat Purwajaya pun akhirnya menyambut Purbasari sebagai pemimpin panutan. Musim baru pun tiba di Pajajaran. Bukan hanya musim panen atau musim bunga, tetapi musim harapan, ketika seorang ratu membuktikan bahwa keberanian terbesar adalah mencintai, bukan membenci. Setahun berlalu sejak kemenangan Pajajaran atas serangan dari kerajaan Purwajaya. Damai menyelimuti negeri, dan Ratu Purbasari kian dicintai rakyatnya. Ia memimpin dengan bijak, penuh kasih, dan mampu menyeimbangkan antara kekuatan kahyangan yang dibawa oleh Pangeran Guru Minda, dan kearifan bumi yang ia pelajari dari kehidupannya di hutan. Pada suatu malam yang sunyi, angin berembus lembut, membawa harum bunga kenanga dari taman istana. Bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Di dalam kamar peraduan kerajaan, terdengar tangisan pertama seorang bayi. Putra mahkota telah lahir, seru bidan istana dengan air mata haru. Guru Minda memeluk Purbasari yang kelelahan, tapi tersenyum bahagia. Di pelukannya, bayi mungil dengan mata bercahaya itu menggeliat lembut. Ia tampak berbeda. Kulitnya bersinar redup keemasan, dan di keningnya terdapat tanda cahaya berbentuk bintang yang muncul sesaat lalu menghilang. Namanya? Tanya sang patih yang bersujud dalam hormat. Purbasari menatap suaminya. Guru Minda membelai dahi anak itu dan menjawab dengan suara lembut namun dalam. Namanya Sang Hyang Prabawa Suryatmaja, pewaris cahaya dari langit dan bumi. Seluruh Pajajaran berpesta. Rakyat menari dan menyanyi selama 7 malam berturut-turut.
burung-burung kahyangan datang menghiasi langit. Para dukun dan pertapa dari seluruh pelosok datang membawa doa dan hadiah. Bahkan alam pun ikut bersyukur, hujan turun ringan, menumbuhkan bunga-bunga langka di seantero negeri. Namun jauh di atas awan, di kahyangan Mandala Putra, para dewa berkumpul dengan wajah serius. Dewa Guru berdiri di hadapan tahta dewa tertinggi, Sang Hyang Jagatnata, pembentuk jagat raya. Di sekeliling mereka, para resi dan bidadara duduk bersila, menyimak wahyu baru yang turun dari pusat cahaya. Prabawa bukanlah bayi biasa, ucap Dewa Guru. Ia adalah anak pertama yang dilahirkan dari persatuan kahyangan dan bumi, dan dalam darahnya, mengalir takdir yang belum pernah ada sebelumnya. Sang Hyang Jagatnata mengangguk perlahan. Aku telah melihat masa depannya. Anak itu akan menjadi penentu zaman. Tapi sebelum ia dewasa, dunia akan dilanda perpecahan. Kekacauan tidak datang dari musuh luar, melainkan dari mereka yang tak siap menerima kekuatan setengah dewa dalam tubuh manusia. Sementara itu, di Istana Pajajaran, bayi Prabawa menunjukkan keajaiban sejak dini. Ia mampu melihat cahaya tak kasat mata. Setiap kali menangis, bunga-bunga layu kembali segar. Ketika tertidur, burung dan hewan hutan datang berjaga di luar jendela kamarnya. Namun, kekuatan itu juga menimbulkan rasa takut bagi sebagian kalangan. Putra mahkota bukan manusia biasa, bisik sebagian bangsawan. Bagaimana jika kelak ia terlalu kuat? Apakah kita bisa mengendalikannya? Bahkan beberapa dukun tua mulai menyebarkan wangsit bahwa kekuatan langit dalam tubuh manusia bisa memanggil bencana. Kabar itu perlahan menyebar hingga ke kerajaan-kerajaan tetangga. Ketakutan muncul, bukan karena bayi Prabawa akan menyerang, tapi karena dunia belum siap menghadapi pemimpin yang melebihi batas-batas biasa. Suatu malam, Purbasari terbangun karena mendengar suara nyanyian lembut. Ia berjalan menuju taman istana dan mendapati 3 bidadari berjubah cahaya berdiri di bawah pohon beringin tua, tempat-tempat sang Prabawa biasa dibaringkan di siang hari. Siapakah kalian? Tanya Purbasari, tidak ketakutan, tetapi penuh rasa ingin tahu. Salah satu dari mereka, berwajah lembut dan bersinar seperti rembulan, menjawab, kami adalah utusan cahaya tengah, dikirim untuk memperingatkanmu, wahai Ratu Agung. Anakmu adalah penanda zaman baru. Tapi jika tidak dibimbing dan dilindungi, kekuatannya akan menjadi bumerang yang menghancurkan 3 dunia. Purbasari terdiam. Apakah maksudmu, Prabawa bisa menjadi ancaman? Bisiknya. Tidak. Tapi dunia belum mampu mencintai cahaya yang terlalu terang. Dan mereka yang takut akan mencoba memadamkannya. Bidadari itu lalu mengulurkan sebuah manik kristal kecil. Simpan ini dekat dengan putramu. Jika suatu hari cahaya di hatinya meredup, manik ini akan menuntunnya kembali. Dan sebelum Purbasari sempat bertanya lebih jauh, mereka lenyap seperti embun pagi. Keesokan harinya, Purbasari memanggil Guru Minda. Mereka berdiskusi panjang, dan akhirnya sepakat untuk menyembunyikan kekuatan Prabawa dari dunia luar. Dia harus tumbuh sebagai manusia biasa, ucap Guru Minda. Biar dia belajar tentang penderitaan, kasih, dan keteguhan dari tanah ini. Sebelum kelak ia memikul takdirnya sebagai penghubung antara langit dan bumi. Dengan berat hati, Purbasari menyetujui. Maka, mereka membawa bayi Prabawa ke lembah tersembunyi di kaki Gunung Parang, dijaga oleh pertapa bijak bernama Resi Satyaguna, sahabat lama ayahanda Purbasari. Di tempat itu, Prabawa tumbuh jauh dari istana, tanpa tahu asal-usulnya. Ia bermain dengan anak-anak desa, belajar dari alam, dan tumbuh sebagai anak sederhana yang penuh rasa ingin tahu, belum mengetahui bahwa takdirnya akan mengguncang jagat semesta. Di kaki Gunung Parang, tersembunyi di balik kabut dan rimbunnya pepohonan, terdapat sebuah lembah subur yang hanya dikenal oleh segelintir orang bijak. Di sanalah Sang Hyang Prabawa Suryatmaja tumbuh, jauh dari gemerlap istana Pajajaran dan sorotan mata dunia. Ia tidak tahu bahwa dirinya adalah anak dari Ratu Agung dan Pangeran Kahyangan. Ia hanya mengenal Resi Satyaguna sebagai kakek angkat yang bijak, dan menyebut dirinya Praba. Praba tumbuh bersama anak-anak desa yang sederhana. Raka, si pemberani, Sari, gadis penjual bunga yang cerdas, dan Wira, anak yatim piatu yang pandai berburu. Mereka menjelajah hutan, bermain di sungai, dan membantu para petani. Namun sejak kecil, Praba selalu merasakan hal-hal yang tak bisa dimengerti oleh teman-temannya. Saat ia menyentuh binatang yang terluka, luka itu sembuh seketika. Saat ia marah, angin bisa berputar kencang. Dan ketika ia berdoa di bawah sinar rembulan, cahaya bulan tampak menyorotinya lebih terang dari siapapun. Resi,
Tanya Praba suatu malam, apakah aku aneh? Resi Satyaguna yang sedang menumbuk daun untuk ramuan hanya tersenyum. Kau tidak aneh, Praba. Kau hanya istimewa. Dunia ini penuh rahasia, dan kadang, anak-anak terpilih lahir dengan cahaya di dalam dadanya. Tapi ingatlah, cahaya yang besar juga bisa membakar, jika tak dijaga dengan hati. Praba mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Suatu hari, saat mereka bermain di tepi hutan, Sari melihat seekor kijang terperangkap jebakan pemburu. Kaki kijang itu terluka parah. Jangan didekati, seru Raka. Bisa bahaya. Namun Praba sudah melangkah maju. Ia menyentuh kepala kijang itu, memejamkan mata, dan menggumamkan sesuatu. Doa yang tidak pernah ia pelajari, seakan datang dari dalam dirinya. Cahaya hangat memancar dari telapak tangannya, dan dalam sekejap, luka sang kijang mengering. Kijang itu bangkit dan menatap Praba sebelum berlari ke hutan. Anak-anak terdiam. Praba, kau, itu sihir, bisik Wira ketakutan. Aku tidak tahu, jawab Praba pelan. Aku hanya merasa harus menyelamatkannya. Berita itu menyebar cepat di desa. Sebagian menganggap Praba utusan dewa, tapi sebagian lain mulai takut. Seorang anak yang bisa menyembuhkan luka hanya dengan menyentuhnya? Itu di luar nalar. Beberapa malam kemudian, Resi Satyaguna dipanggil ke hutan oleh seekor elang putih dari Kahyangan, pertanda bahwa penjaga langit sedang mengawasi. Di tempat rahasia yang hanya bisa dijangkau dengan mantra, Resi bertemu Guru Minda, ayah Praba, dalam wujud cahaya. Waktunya hampir tiba, Resi, kata Guru Minda. Praba mulai menunjukkan kekuatannya. Tapi bahaya pun mulai mencium jejaknya. Apakah Purbasari tahu? Tanya Resi. Guru Minda mengangguk. Hatinya resah tiap malam. Tapi kami sepakat, Praba harus menghadapi masa kecilnya sebagai manusia, agar ia tahu nilai kasih dan luka. Lalu bagaimana dengan para pemburu kekuatan? Para bayangan gelap dari dunia bawah tanah mulai bergerak. Mereka mencium cahaya Praba. Jika mereka berhasil menangkapnya, kekuatan langit dan bumi akan mereka jadikan senjata untuk membuka gerbang neraka. Resi Satyaguna menunduk. Aku akan melindunginya, janjinya. Namun, kekuatan kegelapan tidak bisa dicegah hanya dengan niat. Beberapa hari kemudian, saat Praba sedang mengantar air ke ladang, ia merasa sekitarnya hening. Terlalu hening. Lalu, dari balik pepohonan, muncul 3 sosok berjubah hitam dengan mata merah menyala, utusan bayangan gelap. Anak cahaya, desi salah satu dari mereka. Kami telah lama mencarimu. Praba mundur, tapi tanah di belakangnya merekah. Tangan-tangan hitam menjulur dari bumi, mencoba mencengkeram kakinya. Namun sebelum mereka berhasil menangkapnya, terdengar suara seruling dari kejauhan. Nada tinggi dan suci. Tiba-tiba, cahaya dari langit memancar, membakar para bayangan. Mereka menjerit, lalu lenyap menjadi debu. Praba jatuh terduduk. Dari balik pohon, muncul seorang lelaki tua berjubah putih dan membawa seruling emas. Wajahnya teduh namun berwibawa. Aku adalah Resi Jaladara, utusan dari Kahyangan, ucapnya. Kau tidak bisa lagi bersembunyi, Praba. Dunia telah mencarimu. Dan kau harus memilih, tetap hidup dalam ketidaktahuan, atau menghadapi takdirmu sebagai penghubung langit dan bumi. Praba menatap langit malam. Bintang-bintang tampak lebih dekat dari biasanya, seakan memanggilnya. Ia masih remaja. Tapi dalam dirinya mulai tumbuh keyakinan bahwa hidupnya tidak sekadar untuk bermain dan berlari di hutan. Aku akan memilih, katanya pelan. Tapi bukan sekarang. Izinkan aku belajar, agar saat aku menghadapi dunia, aku tak hanya membawa kekuatan, tapi juga kebijaksanaan. Resi Jaladara tersenyum. Itulah jawaban yang kami harapkan. Dan sejak malam itu, Praba mulai menjalani latihan rahasia, belajar ilmu langit, membaca tanda-tanda bumi, dan mendalami hatinya sendiri. Karena ia tahu, badai takkan lama lagi datang. Di jauh selatan Pulau Jawa, tempat lautan bertemu dengan jurang dunia, berdiri sebuah benteng hitam yang tersembunyi oleh kabut kutukan. Tempat itu dikenal sebagai Karang Legam, markas para pengikut bayangan gelap yang telah lama dikurung oleh kekuatan Kahyangan. Namun malam ini, batu-batu bergetar, udara menjadi dingin, dan kegelapan dari zaman purba kembali berdenyut. Di singgasana batu yang dilumuri darah korban, duduk sosok tinggi berkulit abu dan bermata api.
Dialah Raksapati, penguasa kegelapan yang dahulu dikalahkan oleh Guru Minda dalam Perang Langit. Kini anaknya telah lahir di dunia manusia, desis Raksapati dengan suara yang gemuruh seperti guntur. Anak dari cahaya dan tanah, penghubung dua alam. Pewaris Suryatmaja. Para pengikutnya, makhluk bayangan, siluman, dan manusia yang tergoda kekuasaan abadi, berlutut di hadapannya. Aku telah menunggu saat ini selama 100 tahun, lanjutnya. Jika kita bisa menguasai tubuh anak itu, kekuatan langit akan menjadi milik kita. Kita buka gerbang neraka, kita tundukkan kahyangan. Teriakan dan raungan menggema dari dinding karang legam. Perintah telah diberikan. Raksapati lalu menunjuk seorang prajurit bayangannya, Kalawira, pembunuh tanpa bayangan, ahli siasat dan racun. Temukan dia. Hidup-hidup. Jangan sampai cahaya dalam dirinya mekar sebelum waktunya. Sementara itu, di lembah Gunung Parang, Praba mulai menjalani pelatihan dari Resi Jaladara. Setiap pagi, ia bermeditasi di atas batu menghadap timur, menyerap sinar mentari dan belajar menyelaraskan diri dengan alam. Siang hari, ia berlatih ilmu bela diri kahyangan yang mengutamakan keluasan dan keseimbangan. Malam hari, ia membaca naskah-naskah tua berbahasa langit, mengenal sejarah antara dunia dewa dan dunia manusia. Namun semakin ia tumbuh, semakin sering ia dihantui mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, Praba melihat laut menghitam, langit pecah, dan sosok bermahkota api mendekatinya sambil berkata, "Anak langit, kau milik kami." Praba terbangun dengan keringat dingin. Resi Jaladara memperingatkan, bayangan dari selatan telah terbangun. Mereka sedang mencarimu. Tapi ingat, Praba, kekuatan terbesar bukanlah pukulan atau cahaya, melainkan pilihan. Siapa dirimu, akan ditentukan bukan oleh darah, tapi oleh jalan yang kau ambil. Suatu sore, saat Praba dan teman-temannya sedang membantu petani panen, desa mereka diserang. Asap mengepul dari ladang. Sosok-sosok berjubah hitam turun dari kabut. Mereka bergerak cepat, tanpa suara, memburu hanya satu orang, Praba. Raka mencoba melawan dengan bambu runcing. Sari menolong anak-anak kecil melarikan diri. Tapi makhluk-makhluk itu terlalu kuat. Wira terluka parah. Praba berdiri di tengah desa, tangannya gemetar. Ia tahu ini saatnya memilih. Mereka mencariku, gumamnya. Aku tidak bisa lagi bersembunyi. Tiba-tiba, dari dalam dadanya, mani kristal yang disematkan Purbasari sejak kecil bersinar terang. Cahaya putih menyilaukan meledak dari tubuhnya, menyingkirkan para penyerang. Beberapa makhluk bayangan meleleh, sisanya melarikan diri sambil menjerit, "Dia sudah bangkit! Dia sudah bangkit!" Praba jatuh berlutut, napasnya tersengal. Desa hancur. Teman-temannya terluka. Dan kini tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Malam itu, Resi Jaladara memutuskan membawa Praba naik ke puncak Gunung Parang, tempat gerbang cahaya berada, pintu rahasia menuju tempat asal Guru Minda. "Aku harus tahu siapa aku sebenarnya," kata Praba. "Kau akan tahu," jawab Resi, "tapi bersiaplah. Di balik gerbang itu, tidak hanya ada cahaya, tapi juga ujian yang bisa menghancurkan hatimu sendiri." Saat fajar menyingsing, mereka berdiri di hadapan batu besar yang tertutup akar dan lumut. Resi Jaladara mengucapkan mantra kuno, dan gerbang pun terbuka, memancarkan cahaya lembut keemasan. "Masuklah, Praba. Temui takdirmu." Dan dengan satu langkah, Praba meninggalkan masa kecilnya, menuju babak baru yang akan menentukan nasib 3 dunia, manusia, kahyangan, dan kegelapan. Cahaya yang keluar dari gerbang cahaya bukanlah cahaya biasa. Ia terasa hangat seperti kasih seorang ibu, namun sekaligus menyilaukan seperti keagungan yang tak terlukiskan. Saat Praba melangkah masuk, dunia di sekelilingnya berubah. Tak ada lagi hutan. Tak ada gunung. Hanya hamparan langit luas, berwarna emas dan biru, dengan angin lembut yang berbisik menyebut namanya. Suryatmaja. Suara itu menggema dari segala arah. Bukan dengan kata, tapi dengan rasa. Dan saat ia menengok ke depan, berdiri di hadapannya sesosok pria tinggi bersinar, berjubah putih, bermata teduh, dengan pancaran kasih sekaligus kekuatan agung. "Ayah," bisik Praba tanpa sadar. Sang pria itu adalah Guru Minda, ayahnya. Dewa penjaga langit, sekaligus yang dulu dikutuk menjadi lutung kasarung. Guru Minda tersenyum. Ia mendekat dan memeluk Praba. Dalam pelukan itu,
Kenangan demi kenangan mengalir masuk ke dalam pikiran Praba, tentang masa-masa sebelum ia lahir, tentang Purbasari, tentang kutukan, dan tentang perang besar yang hampir menghancurkan 3 dunia. Kau adalah jembatan, anakku, kata Guru Minda. Darah langit dan manusia mengalir dalam dirimu. Dunia akan bergantung padamu, bukan hanya untuk bertarung, tapi untuk menyatukan yang tercerai. Praba masih diliputi kebingungan. Ia melihat sekelilingnya, taman-taman cahaya, danau-danau yang mengambang di udara, serta istana-istana berkilauan tempat para penjaga langit bermeditasi. Di antara mereka, berdiri Purbasari, ibunya. Ia tampak anggun dalam balutan jubah emas dengan mahkota kecil di kepala. Wajahnya masih seperti dulu, namun matanya menyimpan rindu yang dalam. Praba, bisiknya, menahan air mata. Praba berlari ke pelukannya. Untuk pertama kali, ia merasakan apa itu cinta seorang ibu. Bukan dari dongeng, bukan dari cerita, tapi dari pelukan nyata yang menenangkan jiwanya. Di Balairung Langit, para tetua kahyangan berkumpul. Resi Jaladara, Guru Minda, dan Purbasari duduk bersama para dewa. Mereka membicarakan ancaman dari selatan, Raksapati dan pasukan bayangan gelap yang kini mencoba membuka gerbang neraka. Praba harus belajar menguasai 3 elemen utama warisannya, kata Resi Jaladara. Cahaya, perasaan, dan kehendak. Tanpa itu, ia akan mudah dikendalikan. Praba, yang mendengar percakapan itu, mulai menyadari bahwa waktu untuk bermain telah selesai. Ia kini adalah bagian dari rencana besar alam semesta. Namun di sela pertemuan itu, sebuah cahaya merah tiba-tiba menyelinap ke langit. Itu bukan cahaya biasa, melainkan tanda merah darah. Gerbang neraka sudah mulai terbuka, ujar Guru Minda dengan tegang. Sementara itu, di Karanglegam, Raksapati telah mengorbankan 1000 jiwa dari wilayah selatan untuk membuka celah antara dunia dan alam kegelapan. Gerbang besar dari batu berurat hitam berdiri di tengah altar. Di baliknya terdengar raungan makhluk-makhluk purba, Asura yang dikurung sejak zaman pertama. Beri aku darah anak cahaya, seru Raksapati. Dan seluruh dunia akan bersujud pada kegelapan. Kembali di langit, Praba mulai berlatih di bawah bimbingan Guru Minda. Ia diajarkan untuk memahami rasa, karena kekuatan sejati tidak berasal dari amarah, melainkan dari cinta yang mendalam. Ia belajar membaca hati, karena musuh terkuat seringkali menyamar dalam wajah kebaikan. Dan ia belajar membentuk kehendak, karena niat adalah pintu kekuatan. Setiap pelajaran membawanya lebih dekat pada jati dirinya. Tapi dalam salah satu sesi meditasi, Praba tiba-tiba tersentak. Ia melihat bayangan desa tempat ia dibesarkan. Ia melihat Raka dan Sari dikejar oleh makhluk hitam. Ia melihat Resi Satyaguna diserang oleh Kalawira. Praba berdiri. Aku harus kembali ke bumi. Teman-temanku dalam bahaya. Guru Minda menatapnya dengan berat. Belum waktunya. Jika aku tak bisa melindungi mereka, maka untuk apa aku diberi kekuatan? Purbasari mengangguk pelan. Biarkan ia pergi. Tapi bawa bersamanya satu hadiah dari langit. Guru Minda kemudian mencabut tongkat cahaya dari singgasananya, senjata yang hanya bisa digunakan oleh keturunan darah langit. Ia menyerahkan tongkat itu pada Praba. Gunakan hanya untuk kebaikan, jangan biarkan amarahmu menguasai. Praba menerima tongkat itu. Cahaya keemasan mengelilinginya. Dan sebelum fajar di langit kahyangan mereka, Praba melompat dari langit, kembali ke bumi. Dunia akan segera menghadapi gelapnya malam. Tapi kini, satu cahaya telah kembali. Dan perang besar antara cahaya dan kegelapan, tak terhindarkan. Langit tanah parang berubah kelabu. Awan-awan menggantung rendah seolah takut pada sesuatu yang bangkit dari bumi. Desiran angin membawa bisik-bisik gelap, dan para hewan buruan mendadak menghilang dari hutan. Penduduk desa mulai resah. Di ujung perbukitan, terlihat asap hitam membubung. Tapi ini bukan asap biasa. Warnanya pekat seperti jelaga, dan saat mencium baunya, udara seakan menjadi berat, seperti menarik jiwa keluar dari tubuh. Kalawira, sang pembunuh bayangan, memimpin serangan pertama atas perintah Raksapati. Bersamanya adalah pasukan siluman bertaring, bertubuh arang, dan mata menyala merah. Mereka datang bukan sekadar untuk membunuh. Mereka mencari Praba. Namun yang mereka temukan hanyalah desa-desa kecil dan manusia-manusia tak bersalah. Apa kau pikir dia akan tetap bersembunyi? Tanya Kalawira pada salah satu tawanan yang ia angkat dengan satu tangan. Di mana anak cahaya itu?
si petani tak menjawab. Kalawira mencekik, lalu melempar tubuh lelaki itu ke parit. Api membakar rumah-rumah, dan jerit tangis menggema. Di tempat lain, di kaki Gunung Parang, Praba kembali ke bumi dengan menunggangi cahaya yang menjelma sebagai burung Garuda putih. Ia mendarat di tengah ladang kosong, dan tanah merekah menerima kehadirannya. Penduduk desa yang selamat bersembunyi, takut, hingga mereka melihat wajah sang pemuda bercahaya. "Praba?" tanya salah satu warga tua dengan mata berkaca-kaca. Praba hanya mengangguk. "Aku kembali." Namun rasa bersalah menggantung di dadanya. Ia telah terlambat, banyak yang telah gugur. "Aku harus menghentikan mereka," katanya. Ia berjalan ke puncak bukit, tempat dari mana Kalawira memantau desa-desa. Ketika malam jatuh, Praba berdiri di ujung tebing, tongkat cahaya di tangannya. Di bawah, ribuan pasukan siluman telah bersiap mengepung desa terakhir. Dan saat mereka menyadari kehadirannya, Kalawira tertawa pelan. Akhirnya, ia melompat tinggi, menghujam ke arah Praba dengan pedang hitam beracun yang mampu melumpuhkan cahaya. Benturan pun terjadi. Tongkat cahaya menangkis serangan Kalawira, dan dentumannya mengguncang tanah. Kilatan putih dan merah memancar, membuat hutan terbakar di kedua sisi. Pertarungan mereka bukan pertarungan biasa. Praba menggunakan ilmu langit, gerakan yang mengikuti ritme angin dan tarian cahaya. Kalawira mengandalkan racun, bayangan, dan kekejaman. Sementara itu, penduduk desa menyaksikan dari kejauhan, menyadari bahwa satu-satunya harapan mereka adalah pemuda yang dulunya mereka anggap anak biasa. Dalam satu momen genting, Kalawira berhasil melukai bahu Praba. Darahnya menetes ke tanah dan berubah menjadi bunga putih, tanda darah suci. Melihat itu, Kalawira menjadi semakin beringas. "Darahmu cukup untuk membuka gerbang neraka sepenuhnya." Tapi Praba menggenggam tongkatnya lebih erat. Ia menarik napas panjang, mengingat semua pelajaran di Kahyangan, cinta, rasa, kehendak. Ia melihat bayangan wajah ibunya, Purbasari. Ia ingat tawa Raka dan Sari. Ia ingat rasa damai saat pertama kali menyentuh tanah. Dan dari dalam dadanya, cahaya tak terhingga meledak keluar. Tongkatnya berubah menjadi tombak cahaya penuh nyala, dan dengan satu gerakan, ia menebas bayangan di tubuh Kalawira. Kalawira menjerit. Bayangan di tubuhnya terbakar, dan ia melarikan diri ke arah selatan. Namun sebelum menghilang, ia berteriak, "Raksapati akan datang sendiri. Ini baru permulaan." Usai pertempuran, Praba jatuh tersungkur. Tubuhnya luka-luka, namun semangatnya tetap menyala. Penduduk desa keluar dari persembunyian. Mereka menangis, bersyukur, dan sujud di hadapannya. Tapi Praba berdiri, menatap ke arah selatan. "Ini belum selesai," katanya. "Aku harus ke Karanglegam. Aku harus menghentikan semua ini, di sumbernya." Malam itu, di puncak Gunung Parang, cahaya besar membentuk sosok raksasa di langit. Guru Minda menatap bumi. "Akhirnya, anakku memilih jalannya sendiri," gumamnya. Dan di kedalaman Karanglegam, Raksapati duduk di singgasana batu. Bibirnya menyeringai. Pertunjukan sesungguhnya, baru akan dimulai. Langit menghitam, bumi bergetar, dan udara terasa lebih dingin dari kematian. Di tengah karang-karang tajam yang mengelilingi wilayah terlarang bernama Karanglegam, berdiri benteng hitam setinggi gunung. Gerbang neraka telah terbuka setengah. Dari dalamnya, lolongan makhluk-makhluk terkutuk menggema. Bayangan-bayangan liar merayap keluar, menggeliat bagai cacing-cacing raksasa yang kelaparan. Di singgasananya, Raksapati berdiri, tubuhnya kini menjulang setinggi 2 pohon kelapa, berkulit batu, dan bermata merah darah. Malam ini, seluruh dunia akan tenggelam dalam kegelapan. Ia mengangkat tombak besar yang bisa membelah gunung dan mengaum ke langit. Sementara itu, di lembah utara, pasukan gabungan dari manusia, siluman baik, serta para penjaga langit berkumpul. Di tengah mereka berdiri Praba, sang anak cahaya. Luka-lukanya telah pulih, dan tongkat cahayanya kini menjelma menjadi tombak surya, senjata tertinggi dari Kahyangan. Purbasari hadir bersama Guru Minda, berdiri di sisi Praba. Para pendekar dari berbagai pelosok bumi, termasuk Raka dan Sari yang kini juga telah menguasai ilmu pelindung, menyusun barisan di belakangnya. "Hari ini kita bukan hanya bertempur demi nyawa," kata Praba lantang, "tapi demi masa depan yang bisa kita wariskan tanpa rasa takut." Sorak menggema di seluruh lembah. Langit mulai retak,
pertanda dimulainya Perang Tiga Dunia. Pertempuran pertama dimulai dengan serbuan pasukan Raksapati, siluman bertanduk, makhluk bayangan, dan para asura yang baru bebas dari belenggu. Mereka menyerbu dengan kekuatan brutal, melumat barisan depan manusia dengan mudah. Namun Praba memimpin dari depan. Tombak suryanya memancarkan sinar matahari yang menyilaukan, memusnahkan makhluk bayangan dalam sekali tebas. Setiap langkahnya membakar tanah kegelapan. Di sisi lain, Guru Minda memanggil Garuda Langit, sementara Purbasari menggunakan doa terang untuk menyembuhkan prajurit-prajurit yang jatuh. Kalawira, meski terluka dari pertempuran sebelumnya, muncul kembali. Ia menantang Raka, dan keduanya bertarung di atas reruntuhan menara batu, adu pedang dan ilmu. Sementara itu, Praba menerobos ke jantung Karanglegam, menghadapi Raksapati secara langsung. Di hadapan singgasana, dua kekuatan bertemu. Raksapati mengayunkan tombaknya, membuat tanah terbelah. Praba melompat, menahan serangan itu dengan tombak surya. Dentuman keduanya mengguncang langit. "Kau terlalu muda untuk menantangku," teriak Raksapati. "Aku mewarisi bukan hanya darah, tapi juga harapan dunia," balas Praba. Pertarungan mereka bagaikan langit dan neraka bersatu. Kilatan cahaya melawan semburan api. Raksapati menyerap kegelapan dari sekelilingnya, menjadi semakin besar, tapi Praba, dengan ketenangan hatinya, mulai menyatukan tiga elemen yang diajarkan padanya. Rasa, ia mengingat kasih ibunya, pelukan warga desa, dan Tawasari. Cahaya, ia menyerap sinar dari langit, dari bulan dan bintang yang memancarkan harapan. Kehendak, ia menguatkan tekad, bahwa dunia ini pantas diperjuangkan. Dan dari hatinya, lahirlah cahaya putih yang menyilaukan, cahaya jernih, kekuatan tertinggi dari kahyangan. Dengan seruan langit dan bumi, Praba melompat tinggi, lalu menghujamkan tombaknya ke dada Raksapati. Boom! Ledakan cahaya memancar hingga ke pelosok dunia. Jeritan Raksapati menggema, tubuhnya meledak menjadi abu hitam yang ditiup angin. Gerbang neraka tertutup sendiri. Bayangan gelap terhenti. Dunia kembali tenang. Setelah peperangan, langit cerah kembali. Tumbuhan yang mati tumbuh lagi. Sungai mengalir jernih. Langit dan bumi berdamai. Praba berdiri di atas puncak Karanglegam yang kini menjadi taman suci. Ia menatap langit biru, tombaknya menancap di tanah sebagai simbol kemenangan dan perlindungan. Purbasari dan Guru Minda kembali ke kahyangan. Namun sebelum pergi, mereka memeluk anak mereka dengan bangga. "Kami tidak perlu menjagamu lagi," kata Guru Minda. "Karena kini, kaulah penjaga dunia." Praba tidak kembali ke kahyangan. Ia memilih hidup di bumi, bersama rakyat, membangun kembali desa-desa yang hancur. Ia menolak gelar raja, tapi semua orang menyebutnya dengan nama baru. Kasurang Prabajaya, sang cahaya yang tak terkalahkan. Dan dongeng tentang Lutung Kasarung pun berubah. Kini bukan hanya tentang kutukan dan cinta, tapi tentang keberanian, pilihan, dan kekuatan hati yang mampu menyeimbangkan langit dan bumi. Dan itulah akhir dari kisah epik Lutung Kasarung, perjalanan Praba, sang anak cahaya, yang berjuang melawan kegelapan demi menyelamatkan bumi dan semua makhluk di dalamnya. Apa hikmah dari cerita ini? Bahwa kebaikan sejati tidak ditentukan oleh rupa, asal-usul, atau kekuatan lahiriah, tapi oleh hati yang tulus, keberanian menghadapi kegelapan, dan kesediaan untuk memilih jalan yang benar, meski penuh rintangan. Kita juga belajar bahwa takdir bukan sesuatu yang mengikat, melainkan jalan yang bisa kita arahkan dengan kehendak, cinta, dan pengorbanan. Jadilah seperti Praba, teguh dalam cahaya, rendah hati dalam kemenangan, dan selalu setia membela kebenaran. Kalau kamu ingin cerita dari daerahmu kami angkat di channel Dongeng Rakyat, atau ingin namamu menjadi tokoh dalam kisah kami selanjutnya, langsung saja hubungi WhatsApp 085815589844. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Sabit Kilauan.